Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifandi Putra Prasetya dari Akuntansi B. Saya ingin menjelaskan tentang program audit PT Bank Sentral Asia (TBK). Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama ada gambaran KAP Tanudi Reja, Wibisana Rintis dan rekan. Di situ isinya ada sejarah dan profil KAP. Yang kedua ada gambaran PT Bank Sentral Asia. Nah, di sana itu ada sejarah, struktur organisasi, pemegang saham dan dewan direksi. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Di sana ada berisi definisi auditing, bukti audit dan prosedur audit. Yang keempat ada pembahasan. Di sana ada prosedur siklus pembelian dan pengeluaran serta siklus kas dan instrumen keuangan. Ya, yang pertama kita masuk ke gambaran Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan rekan. Sejarahnya KAP Tanudi Reja, Wibisana, dan Rintis dan rekan merupakan anggota dari jaringan global PwC. PwC Indonesia telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak 1971. Kami mempunyai lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik grup nasional maupun internasional. Sumber daya kami mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai lingkungan bisnis Indonesia dan global. Profilnya, KAP Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan rekan adalah kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau disingkat PwC sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional. Jaringan global yang luas, pengalaman bertahun-tahun, dan pemahaman akan dunia bisnis yang dalam membantu KAP Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan rekan dalam membangun rasa percaya klien dan menciptakan nilai manfaat yang lebih demi kemajuan bisnis klien di masa depan. Lokasinya ini berada pada Jalan Jenderal Sudirman nomor K2931 RT 4 RW 2 Kuningan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Next, kita akan menjelaskan gambaran PT Bank Sentral Asia (TBK). Nah, ini sejarahnya. BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta, daerah SMK di Jakarta, di mana kantor cabang BCA pertama berdiri efektif pada 2 September 1975. Nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia (BCA), memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 1977 BCA berkembang menjadi bank devisa. Di sini ada struktur organisasinya per 31 Desember 2019 ya. Nah, ini ada kita lihat aja, ini kurang kelihatan karena gambarnya pecah. Kita jelaskan bergerak di bidangnya dulu ya. PT Bank Sentral Asia (TBK) BBCA bergerak di bidang layanan perbankan komersial, di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit, dan pendapat non-bunga untuk retail dan koperasi. BBCA menyediakan produk dan layanan sebagai berikut: produk tabungan, kartu kredit, elektronik banking, layanan transaksi perbankan, fasilitas pinjaman, garansi bank, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas mata uang asing. BBCA menyediakan layanan telepon dan online banking untuk layanan standar perbankan seperti saldo rekening, suku bunga, kartu kredit, kurs mata uang, dan Halo BCA. Layanan nasabah 24 jam untuk menangani pertanyaan nasabah mengenai layanan bank dan juga kritik dan saran nasabah. BBCA didirikan pada tahun 1955 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2000 pada papan utama. Nah, yang tadi struktur organisasi kan itu gak kelihatan ya. Nah, ini ada dewan direksinya. Nah, ini ada pemegang sahamnya. Yang pertama itu ada
PT Dwi Muria Investama Andalan, mereka kepemilikannya itu 54,94%, yang jumlah sahamnya itu mencapai 13 miliar 545 juta 990 ribu. Nah, yang kedua itu ada masyarakat dengan persentase kepemilikan 45%. Itu masyarakat jumlah sahamnya 11 miliar 109 juta 20 ribu. Totalnya mencapai 24 miliar 655 juta 10 ribu. Nah, ini 100%-nya. Nah, ini yang tadi nggak kelihatan itu dewan direksinya. Ada yang pertama ada Cahya Setia Maja, itu presiden direktur. Yang kedua ada Arman Wahyudi Hartono, itu wakil presiden direktur, sama dengan Suwiginyo Budiman. Nah, itu wakil presiden direktur juga. Yang ketiga ada Tan Uhi atau Suburtan, itu direktur juga. Yang kelima ada Rudi Susanto, itu direktur. Nah, itu yang keenam juga ada Linawati Suwono, itu direktur juga. Santoso direktur, Vera Evelim direktur, Gregory Hendra Lembong direktur, Haryanto Tiara Budiman direktur. Nah, itu pemegang saham dan dewan direksinya ya. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, auditing ini adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Kalau bukti audit ini atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan audit untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Nah, terus prosedur audit itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang kemungkinan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan, apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dan posisi keuangan organisasi. Kemudian di sini ada pembahasannya. Prosedur audit siklus pembelian dan pengeluaran kas PT Bank Sentral Asia. Nah, ini yang pertama ini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Ini kan akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan terbaik klien. Nah, itu pengujian pengendalian yang umum, memeriksa indikasi persetujuan. Kedua, berusaha untuk menginput transaksi dengan vendor yang valid dengan tidak valid. Yang ketiga, memeriksa indikasi pembatalan. Yang keempat, memeriksa indikasi verifikasi internal. Kemudian pengujian substantifnya atas transaksi akuisisi. Yang pertama ada mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Yang kedua adalah memeriksa dokumen yang mendasari untuk melihat kelayakan dan otentisitasnya. Yang ketiga, memeriksa file induk vendor menyangkut yang tidak biasa. Yang keempat, memeriksa aset tetap yang diakuisisi. Nah, ini selanjutnya kita baca lagi ya. Transaksi akuisisi yang ada telah dicatat kelengkapannya. Yang pertama, memeriksa urutan pesanan pembelian. Yang kedua, memeriksa urutan laporan penerimaan. Nah, itu untuk pengujian pengendalian yang umum. Nah, kalau misalnya yang substantif dan atas transaksi akuisisi itu menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Nah, kemudian ada transaksi akuisisi yang dicatat sudah akurat keakuratannya. Nah, itu untuk pengujian pengendalian yang umum itu yang pertama ada memeriksa indikasi verifikasi internal.
Kedua, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendalian data. Membanding totalnya dengan laporan ikhtisar. Yang keempat adalah memeriksa indikasi persetujuan. Nah, untuk pengujian substantifnya, membandingkan transaksi yang tercatat dalam jurnal akuisisi dengan laporan penerimaan dan dokumentasi pendukung lainnya. Kemudian tujuan audit yang lainnya ini yang keempat, transaksi akuisisi telah dicantumkan dengan benar dalam file induk, persediaan dan utang usaha serta diikhtisarnya secara benar atau posting dan pengikhtisarnya. Yang pertama ada memeriksa indikasi verifikasi internal. Kedua, memeriksa tanda tangan pada akun buku besar umum yang menunjukkan perbandingan. Nah, itu untuk pengujian pengendalian yang umum. Kemudian ada pengujian substantif. Yang pertama itu menguji ketetapan klerikal dengan memvoting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk utang usaha. Nah, kemudian transaksi akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Nah, pengujian pengendaliannya yang umum, yang pertama ada memeriksa prosedur manual dan bagian akun. Yang kedua, memeriksa indikasi verifikasi internal. Kemudian ada pengujian substantif atas transaksi akuisisinya, itu membandingkan klasifikasi dengan bagian akun dan merujuk ke faktur vendor. Yang keenam, transaksi akuisisi telah dicatat pada tanggal yang benar. Nah, itu pengujian pengendalian yang umumnya, memeriksa indikasi verifikasi internal. Kalau untuk pengujian substantifnya, membandingkan tanggal laporan penerimaan dengan tanggal pada jurnal akuisisi. Nah, itu kan tadi kan prosedur audit, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian. Nah, kemudian kita lanjut ke prosedur audit tentang saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk KAS PT Bank Sentral Asia ya. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, ini KAS di bank dinyatakan pada rekonsiliasi default dengan benar dan sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Prosedur pengujian atas rincian saldo yang umumnya, memvote daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan. Nah, terus yang keduanya ini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama ada kas di bank seperti yang dinyatakan pada rekonsiliasi memang ada atau eksistensi. Yang kedua, kas di bank yang ada dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, kas di bank yang dinyatakan dalam rekonsiliasi sudah akurat atau keakuratan. Nah, untuk prosedur pengujian atas rincian saldo yang umumnya, yang pertama ada penerimaan dan pengujian konfirmasi bank. Yang kedua, penerimaan dan pengujian laporan pisah batas bank. Yang ketiga, pengujian rekonsiliasi bank. Yang keempat, pengujian yang diperluas dari rekonsiliasi bank. Yang kelima, bukti kas. Yang keenam ada pengujian kiting. Kemudian transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat di periode yang benar, itu untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ya. Nah, ini kemudian prosedur pengujian atas rincian saldo yang umumnya, penerimaan kas. Yang pertama ada menghitung kas di tangan pada terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusuri deposit dalam perjalanan dan jurnal penerimaan kas. Yang kedua, menelusuri deposit dalam perjalanan ke laporan bank periode selanjutnya atau laporan pisah batas bank. Nah, pengeluaran kasnya ini yang pertama ada menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusuri ke cek yang beredar serta jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, menelusuri cek yang beredar ke laporan bank periode selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya, siklus pembelian dan pengeluaran kas berfungsi untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi atau pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi atau pembelian tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dan juga siklus pengeluaran atau pembelian dan pengeluaran kas terdapat pada PT Bank Sentral Asia (TBK) yang adalah untuk meminimalisir total biaya
perolehan dan pemeliharaan persediaan, pelengkapan dan berbagai layanan yang diperlukan PT Bank Sentral Asia untuk berfungsi. Siklus instrumen keuangan bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari presentasi aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga presentasi aset yang besar untuk institusi keuangan. Sedangkan siklus kas merupakan hal yang penting bagi auditor, terutama karena besarnya potensi kecurangan atau karena kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Penilaian instrumen keuangan dapat menjadi kompleks akibat adanya standar akuntansi dan mungkin memerlukan jasa spesialis. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.